kawan-kawan, di kesempatan kali ini saya akan mengunboxing sekaligus mereview sebuah lampu solar cell yang tentunya ini bebas listrik PLN ya. Bentuknya sangat mirip dengan lampu PJU, tapi ini ukurannya lebih kecil dan harganya juga ini sangat terjangkau, hanya 100 ribuan. Oke, langsung saja kita buka bubble wrapnya. Seperti ini kawan-kawan bentuk kemasannya. Solar Induction Street Lamp yang Pro YCO 150. Hebatnya produk ini sudah dapat garansi 12 bulan ya. Baik, langsung saja kita akan buka seperti apa di dalamnya. Nah, inilah yang akan kita dapatkan ketika membeli lampu solar cell yang Pro YCO 150. Kita dapat sebuah lampu solar cell dengan 6 LED COB yang sangat jernih sekali. Ada remote control, dapat kartu garansi, kemudian kita juga dapat satu set bracket dudukan lampunya, lengkap juga dengan baut-bautnya ya. Bentuk lampunya seperti ini kawan-kawan. Secara umum memang hampir sama saja seperti lampu PJU tenaga surya yang sudah banyak dijual di pasaran ya. Memiliki tombol on off, ada sensor reseptor untuk remote-nya, ada peer motion sensornya juga. Untuk dimensi lampunya ini hanya memiliki panjang sekitar 21,5 cm dengan lebar hanya sekitar 10 cm. Jadi kalau saya pegang dengan tangan terasa pas seperti ini nih. Cover bodinya ini terbuat dari bahan kombinasi plastik ABS plus akrilik hitam. Covernya ini tentunya tahan segala cuaca ya, baik itu panas ataupun hujan. Ini kuat ya. Lah ini mending bahannya tebal ya. Yang lebih murah yang harganya 20 ribuan ini aja udah 1 tahun ini nggak rontok-rontok nih. Kuat ya, karena memang desain materialnya ini khusus untuk outdoor ya, jadi kuat untuk segala cuaca. Kemudian untuk lampunya ini menggunakan jenis LED COB yang sangat jernih sekali, kuning kinclong begini, diberi reflektor bermotif gerigi yang sangat membantu sekali untuk mengakumulasi pemantulan cahaya agar lebih fokus ya. Ukuran LED-nya juga ini lebih kecil kalau dibandingkan dengan lampu solar cell dari merek Sunpro 180 watt dengan harga yang sama ya, yang pernah saya review sebelumnya. LED ini berbentuk persegi dengan panjang setiap sisinya yakni 2,5 cm. Kalau yang merek Sunpro ini panjang sisi LED-nya itu 3 cm. Harganya juga sama ya, 100 ribuan. Kalau yang gede ini beda harga ya kawan-kawan ya. Harganya jauh lebih tinggi. Ini pakainya jenis LED SMD. Lampu solar cell yang Pro ini punya saklar utama yang mungkin tidak dimiliki oleh lampu merek lainnya. Kalian bisa lihat di bagian bawah lampu ini ada saklar kecil. Ini fungsinya untuk meng-on off-kan sistem lampu secara total ya. Jadi ketika dalam kondisi saklar off, maka lampu ini akan lumpuh secara total. Jadi semua tombol itu baik di bagian lampu atau di remote ini semuanya tidak akan berfungsi sama sekali. Maka ketika kita ingin menggunakan lampu yang Pro ini, maka wajib saklar itu dalam posisi on. Sebenarnya yang nggak penting juga sih menurut saya. Justru ini bisa menjadi kelemahan ya, karena saklar kecil ini sangat rawan sekali terkena air hujan yang kemudian bisa mengakibatkan timbul karat dan bisa menyebabkan lampu ini mati. Saya menemukan kelemahan di lampu ini selain dari adanya tambahan saklar, yaitu modul peer motion sensor yang ukurannya jauh lebih kecil ya. Beda dengan pesaingnya ini lebih besar ukurannya. Efeknya apa? Efeknya itu radius sensor juga akan lebih sempit dan jarak sensor juga akan lebih pendek. Jadi gerakan itu akan berefek pada lampu kalau jaraknya itu lebih dekat ke posisi lampunya ya. Mungkin detection range dari sensor ini sekitar 120 derajat ya, atau mungkin lebih kecil dengan jarak paling antara 5-6 meteran saja. Kemudian sensor juga ini terasa kurang agresif. Dia perlu delay untuk menyalakan lampu ketika ada gerakan manusia. Sama ya, yang merek Sunpro ini juga begitu. Tapi yang lampu lebih gede ini, yang merek Vacolux ini sangat sensitif sekali. Radius sensornya juga lebih lebar. Kucing lewat aja ini langsung nyala. Nah, sangat berbeda dengan lampu yang Pro ini ya. Ini gagal di sistem itu. Gagal. Kembali lagi ini urusan harga juga kawan-kawan. Kemudian soal bracket ini sama sekali tidak ada masalah, sangat oke. Kita bisa merakitnya dengan mudah. Bahkan baut dan murnya juga ini sudah tersedia ya, jadi nggak usah beli lagi. Pokoknya sudah siap, mau dipasang di tembok atau di kanopi kanal C baja ringan juga ini oke. Selanjutnya kita lihat bagian atasnya, ada solar cell tentunya ya.
Solar cell ini sebagai alat utama untuk penyerapan energi matahari ya, untuk mengecas baterai. Lampu ini pakai solar cell jenis polikristalin. Kalian bisa lihat ini warnanya sedikit kebiruan. Untuk efisiensinya memang ini lebih rendah ya kalau dibandingkan dengan jenis monokristalin yang dipakai oleh lampu pesaingnya merek Sunpro ini. Malah untuk lampu Sunpro ini lapisan solar cell-nya itu dilapisi dengan resin yang lebih tebal ya. Sedangkan di lampu yang Pro ini lapisan solar cell-nya itu sangat tipis sekali. Ini mirip seperti lampu ini nih, lampu solar cell yang sudah sangat tidak asing lagi bagi kalian. Lapisan solar cell-nya ini sangat tipis sekali ya, bahannya seperti plastik. Efeknya ini adalah ketika digunakan dalam waktu yang lama ya, jangka panjang, ini pasti akan buram, pasti itu. Dan ini akan sangat susah untuk dibersihkan. Malah kalau di harga 100 ribuan ya, saya lebih worth it yang lampu ini nih, Sunpro IP69 180 watt. Karena solar cell-nya walaupun tipis ya, dia itu sudah monokristalin. Untuk ukurannya juga lebih besar dan dilapisi dengan lapisan yang lebih tebal. Kalau mau yang masa pakainya lebih lama lagi ya, di atas 10 tahun ya, solar cell-nya harus seperti lampu Vacolux ini nih, yang lapisan dan bentuknya ini sama dengan panel-panel besar ya. Selanjutnya untuk menyalakan lampu ini bisa lewat tombol on off secara langsung di lampunya, atau bisa juga dengan menggunakan remote. Ada 3 mode. Mode 1, lampu itu akan nyala 100% hanya kalau ada orang ya. Kalau nggak ada ya lampunya akan mati secara otomatis. Untuk mode 2, lampu itu hanya akan nyala terang 100% jika ada orang. Jika nggak ada ya cuma nyala sekitar 10%-nya. Kemudian untuk mode 3, lampu itu akan nyala tanpa mengaktifkan sensor geraknya. Dia akan nyala di awal sekitar 50%, nanti berangsur-angsur akan meredup sampai konstan nyala di sekitar 10%-an. Kemudian selanjutnya kita perlu juga lihat bagian dalam lampunya seperti apa kawan-kawan ya, biar kita bisa yakin kualitas lampu ini sejauh apa. Nah ini sudah terbuka. Nah seperti ini kawan-kawan bagian dalamnya. Lampu ini pakai 2 buah baterai lithium ion 18650 ya, dirangkai paralel dengan kualitas baterai yang tidak saya ketahui juga karena ini tanpa merek ya, polos seperti ini. Untuk modul lampunya combo, semua sistem jadi satu PCB seperti ini. Pada bagian belakang lampu LED COB ini dilengkapi dengan heatsink, karena pastinya kalau setiap LED pasti ada giniannya ya kawan-kawan ya. Kalau nggak ada ya pasti jebol, karena akumulasi panas dari LED itu juga bisa membunuh lampu itu sendiri. Untuk kualitas kabelnya juga ini sangat-sangat terbatas sekali ya. Mohon maaf ya, saya bilang ini kurang ya kalau untuk bisa digunakan dalam jangka waktu yang lama. Ini rawan kropos nih kalau kabel-kabel begini nih. Untuk nyala lampunya ini saya juga sangat salut ya, karena ini sangat terang sekali untuk ukuran lampu segini. Nyalanya juga ini jernih ya, lumayan mantep lah. Oke, sekarang akan saya coba pasang di atas kanopi seperti ini. Wah, ini nampak keren sekali ya kawan-kawan ya. Lampu gratis listrik gimana nggak keren coba. Nah mari kita akan lihat malamnya guys. Nah ini nyala lampunya. Segini nih lumayan cukup terang menurut saya. Bahkan saya cek di jam 2:30 malam, lampu ini masih bisa nyala terang ya. Tapi itu syaratnya di siang hari itu wajib cerah ya, panas. Kalau mendung ya jangan harap. Kelemahannya cuma ini nih, sensor kurang responsif ya. Jadi antara gerakan dengan nyala lampu itu seperti ada jeda, jadi nggak bisa langsung. Lampu ini sangat cocok untuk di bagian halaman rumah ya. Kalau untuk lampu jalan ini menurut saya masih kurang. Ya walaupun bentuknya mirip seperti lampu PJO, tapi ya ukurannya ini kurang kalau buat jalan, kurang besar. Kalau saya bandingkan dengan lampu 100 ribuan yang kemarin saya review ya, yang merek Sunpro ini, ya jelas masih terang lampu Sunpro ini ya, karena memang ukuran LED-nya juga ini lebih besar. Pada dasarnya untuk semua jenis lampu solar cell itu bisa nyala sampai pagi ya kawan-kawan ya, asalkan penyinaran di siang hari itu benar-benar maksimal. Kemudian komponen semua lampunya juga normal ya, baterainya kondisi normal, solar cell-nya juga bersih. Jangankan lampu yang 100 ribuan ini ya, lampu yang 20 ribuan yang sudah lebih dari 1 tahun yang saya pakai ini juga masih bisa nyala sampai pagi loh. Ya walaupun memang kalau sudah di atas jam 12 malam ini jauh sangat redup sekali. Triknya agar lampu ini bisa nyala sampai pagi, ya kita gunakan saja settingan nyala hanya 50% saja. Baru ketika ada orang ini lampu nyala full ya 100%. Tentunya dengan jumlah orang yang lewat itu wajar ya.
itu saya yakin lampu ini bisa nyala normal sampai pagi. Karena lampu-lampu model seperti ini itu nggak akan bisa nyala full 100% karena memang tidak ada settingannya. Kalau dipaksa misalkan kita rombak biar nyala 100% terus menerus gitu ya akan cepat redup, atau bisa juga lednya itu jebol karena heatsinknya juga ini kecil. Baik, dari video ini mungkin kalian sudah bisa memprediksikan sendiri seperti apa lampu solar cell dengan harga 100 ribuan. Secara pribadi ya, lampu-lampu yang 100 ribuan ini tidak bisa kita andalkan untuk lampu utama sebenarnya. Terkecuali kalau kalian pasangnya banyak, 5 misalkan, ya mungkin bisa. Lampu ini saya kategorikan sebagai lampu tambahan saja ya, supaya pada titik-titik tertentu yang tidak terjangkau oleh lampu utama itu bisa tersinari. Kalau untuk kekuatan, lampu yang pro ini saya memprediksikan ya, lampu ini kalau dirawat ini normalnya harus bisa tembus sampai 2 tahunan, atau bahkan bisa juga lebih. Kalau di atas 3 tahun kayaknya berat kawan-kawan. Oke, tinggal kalian pertimbangkan sendiri, pilih lampu yang 100 ribuan seperti yang Pro YCO 150 ini atau pilih merek lainnya. Ya intinya menurut saya sama saja ya. Perbedaannya tidak terlalu signifikan kalau masih satu harga. Oke kawan-kawan, begitu saja berbagi dari saya channel 1000. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa like, share, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.